Shalom, salam sade, salam hari Senin. Salam koreksi, merah lagi ya. Ternyata weekly-nya nggak kuat nutup di 60 up, di atas 60. Nggak bisa dia ya, dia nutup juga weekly di 59,1 tadi ya. Di bawah 60 ya, makanya nutup di 59,1, habis nutup dia longsor ya ke 582 tadi. Ya kita lihatlah market sekarang. By the way, hari ini saya buat video ini posisi market cap turun 3,5% di 2 triliun, 03 billion. Tapi volume transaksi naik 32% ya di 51,2 billion. Nah, yang ngeheknya ini ini yang ngecekek sekali ya. Ini ngecekek sekali. Dia punya BTC dominance, makanya altcoin langsung lumayan terdiskon padahal dia dropnya kalau kita bilang nggak terlalu gimana kan. Langsung altcoin agak lumayan drop karena dominance-nya ini 56,8 lagi. Waduh. Dicekek altcoin. Fear and Greed masih posisi fear di 36% ya. Ini saya buat video posisi BTC sekarang, tadi sempat ke 58,2 ya, sekarang di 58,4. Ini saya buat video 58.414. Ethereum 2.272. Ethereum lumayan dropnya 6% lebih ya. BTC ya 3%-an lah dia drop ya. BNB yang lumayan nggak terlalu ini 2%-an dia drop ya. Solana juga 5%-an dia drop. XRP 4,5%, Doge juga. Nah, kalau kemarin kalian ada saya bilang kalau mau short itu di minggu Toncoin, kalau kalian short ya dapat ya. Toncoin agak drop juga. Waktu Sabtu kemarin saya buat video kan itu posisi Toncoin di $5.77 ya. Nah, saya bilang kalau mau short lihat dia kemungkinan kalau dia nggak kuat dia weekly mau nutup dia agak drop gitu ya. Kalau mau short dia di minggu saya bilang kan. Nah, ternyata bener dia drop ini ya. Sekarang di $5.47. Ya lebih kurang terdiskon let's say 5%-an lah ya, 5% sampai 7% rata-rata altcoin. Karena dia 4% lebih, kebanyakan 4% lebih, kita bulatkan 5% lah ya altcoin. Banyak yang terdiskon sekitar gitu ya. Lebih besar lah 85% ke atas lah dia punya altcoin yang terdiskon di kisaran 5-7% ya untuk hari Senin ini. Nah, untuk hari Senin ini market Asia sebab agak ini stuck, transaksi nggak gimana karena pertama untuk Asia Timur sini pada holiday. Kita di Jepang juga hari ini masih holiday, long weekend ya. Padahal hari memperingati kemarin di ini hari orang tua lah, diperingatin tuh hari orang tua. Jadi dia jadi long weekend sampai hari ini Senin, besok baru mereka aktif. Sedangkan untuk Korea, Cina ya, kisaran sana Vietnam itu hampir sama, mereka merayakan ini boleh katakan festival autumn, memasuki autumn gitu ya. Jadi ini ya biasanya mereka ya pas ini juga full moon itu autumn, biasanya mereka mooncake ya. Itu jadi merayakan mooncake juga autumn festival gitu. Jadi di Cina mungkin mulai Senin ini dia udah ini, kalau nggak salah hari hanya itu besok atau lusa, saya lupa gitu ya. Nah, jadi untuk
kalau Korea mereka sebut lain gitu ya, dia Thanksgiving terima. Tapi intinya juga mereka menyambut autumn juga gitu ya, menyambut musim pergantian, mulai masuk ke musim gugur autumn gitu. Nah pada ini ya, jadi kalau kita lihat ini minggu ini event di Cina kalau nggak salah sampai Rabu tuh dia holiday gitu ya. Jadi minggu-minggu kurang aktif juga. Hong Kong juga Rabu. Berarti saya rasa Rabu baru bener-bener hari ini hari sebenarnya festival mooncake-nya itu saya rasa. Cuma Cina udah cepet duluan ya. Korea juga Chuseok katanya kan. Nah, itu Thanksgiving Day untuk Korea. Tapi lebih kurang intinya menyambut ini juga sih, menyambut autumn juga memasuki ini. Jadi Jepang, ini hari Jepang, Cina, Korea itu holiday gitu ya. Selasa juga masih ini, Selasa, Rabu ya kan. Di minggu ini lumayan mereka holiday-nya. Di market Asia nggak, ini juga mereka juga nunggu lah di Rabu nanti udah cut rate gitu ya. Nah cuma market Asia buka pagi ini dolar yang melemah ya, dolar drop udah di posisi 100.5 ya, agak drop dia. S&P Asia juga agak merah dikit gitu. Transaksi kecil sih pagi ini untuk market Asia gitu. Nah untuk SAU saya tadi pagi saya ada masuk. Saya tadi pagi saya ambil posisi sell. Saya lihat inilah ini karena dia udah lumayan hijau ya. Memang kalau lihat berita Sabtu kemarin itu Goldman Sachs kasih ini, wah gold akan hype, akan ke atas, akan hit ke 2.700. Ini kan udah mendekati 2.600. Ya udah anceng-anceng itu. Biasa selalu mereka posisi gitu, mereka panas-panasin, FOMOin orang. Oh, ada yang pikir wah goldnya udah ini masih bisa naik ke 27. Nah, paling naik dikit lagi nanti dibanting, kena lah mereka sangkut. Nah, sedangkan mereka ini yang sudah serok bawah ya kan gold, berharap FOMOin orang belanja biar agak naik lagi baru dia TP gitu. Jadi kalau dia udah tiba-tiba komen, oh gold akan hit di kuartal 4 ini ke 2.700 katanya kan. Nah itu udah wanti-wanti, dia nunggu agak hype, dia mau jualan itu. Dia mau jual di top ya kan. Jadi saya inilah dengan event yang ada hari ini juga saya lihat dolar udah melemah di 100 pagi ini ya. Tapi agak kecepatan sih saya ngambil tadi, sempet ke 2585 lagi gold, tapi nggak apa-apa lah. Saya masuk tadi di 2582 ya, ambil posisi, saya lihatlah ini pembukaan minggu ini ada rezeki nggak. Minggu kemarin kurang bagus, 2 kali kena sepak. Nah, kalau untuk lihat event hari ini nggak ada yang apa, paling nanti yang agak ngaruh dia jam 8.30 New York Empire State Manufacturing Index ya. Itu yang agak-agak ngaruh, apakah dolarnya stay lemah di masih posisi di 100. Tadi ini saya buat video 100.5 ya. Atau dia balik lagi agak menguat bisa ke 101 ya. Kalau dia bisa agak menguat balik nanti di 101 ya mungkin ya itu gold akan lebih agak koreksi dikit gitu. Ya itu lihatlah malam ini buka marketnya ke arah mana ya. Tapi kalau lihat ini untuk Rabu nanti jam 2. Kalau lihat dari ininya kayaknya habis ini ke market bisa aja
hijau nih ya. FOMC itu Fed Interest Rate Decision itu kalau dia punya forecast estimasinya dipotong 0,25 basis point tuh ya. Kalau kita lihat dari ini economic kalendernya di Rabu yang dari 5,5% itu turun, prediksinya Fed akan cut jadi 5,25. Berarti kalau perkiraan dari investing.com ini CME dia mungkin Fed akan cut 0,25 basis point. Tapi ada sebagian pakar yang perkirakan bisa aja keputusan nanti cut 0,50 gitu ya. 0,25 nggak gimana katanya. Jadi banyaklah perkiraan, tapi saya rasa saya lebih yakin ini awal mereka tes dulu mau lihat ini mungkin 0,25. Saya lebih yakin Fed akan cut di 0,25% saya rasa ya. Kalau dia cut 0,25% itu bagus gitu. Terus ya kita harapnya nanti speaknya si Jerome lebih dovish ya. Dia kan setelah habis jam 2 siang di sana, Indo jam 1:30 malam udah masuk Kamis lah ya. Terus setengah jam kemudian kan FOMC press conference, dia press conference itu, nah di situ kita harap dia dovish gitu. Itu nextnya market akan hijau tuh ya, akan balik bullish harapan kita ya. Jadi kita berdoalah mudah-mudahan awal dari ini nanti ya di Kamis pagi itu menjadi awal yang bagus pembalikan arah. Jadi hari ini ya sabar dikit, dia merah koreksi ya, karena dia nggak kuat nutup, juga weekly-nya belum bisa nutup di atas 60K ya, masih di bawah 60 ya, dia koreksi dulu. Biarkanlah, kita harap di Rabu nanti lah, malam Kamis ya, itu satu good news buat kita. Ada yang bilang ini full moon kok akan koreksi ya, yang percaya ya silakan ya, koreksi ya silakan. Kalian yang trade scalping ambil short ya kan. Itu sih atau yang ada dana ya yakin ya serok lah yang buat swing ya. Terus kalau hari ini kalau kalian mau trade gitu dengan posisi BTC dominance yang ngecekek 56,8, ya memang sebenarnya short sih kalau kalian mau scalping ya. Tapi koin-koin yang ini yang udah naik lumayan yang memang harus koreksi gitu. Jadi kalau ada yang molong ya bisa cek dulu koin yang memang kalau chartnya mau reversal gitu ya. Tapi ya agak sulit gimana mau cuan kecuali yang lagi lawan arus lah ya. Yang lagi lawan arus CKB ya, CKB yang lagi lawan arus tapi udah naik tinggi lumayan gitu. XDC lah, kalau kalian mau ini coba long XDC belum gimana naik, boleh coba itu XDC ya. Kalau yang mau scalping sih, yang scalping long ya, ini tabas kondisi gini kan dapat cuan cabut gitu. Itu sih saya lihat kalau saya hari ini sau dulu lah, lihat tes dulu pembukaan Senin ini ada rezeki nggak ya kan, lihat di sau. Oh ini juga drop, mungkin ada sedikit efek berita dari Trump yang ditembak ya, untuk kedua kali rencana penembakan, tapi kali ini gagal ya, ketangkap orangnya ya, orangnya ketangkap, umur 36 tahun, tapi kayaknya ini orang memang rekodnya jelek sih, rekod kriminalnya ini.
Jadi ini orang mungkin ada kelainan mental juga, kurus, mungkin pemakai obat juga. Jadi ini orang memang kabarnya ini skena dulu pendukung Republikan, ya kan, terus beralih ke Demokrat, ya kan, 2020 jadi haternya Trump gitu. Karena Trump nggak support perang Ukraina, jadi dia ini juga orang pro sekali perang Ukraina. Jadi mereka cek dia punya Facebook, dia punya sosial media gitu kan. Dia bilang kadang bohong, ada kebohongannya, pernah ngaku sebagai Marin ternyata enggak, terus dia akui dia bukan Marin gitu, tapi dia siap dikirim ke Ukraina untuk bunuh Putin katanya kan. Jadi ini manusia udah ada ini. Nah kalau dia punya criminal record ini memang banyak. Kalau untuk ini SIM-nya udah pernah dicabut, di revoke ya. Saya dulu pernah, itu kalau yang gitu ini, karena saya dulu bandel karena masih nggak saya bayar tiket, tapi dia mungkin hal lain lagi. Nah dia ada beberapa ini ya, selain SIM-nya di revoke juga, terus juga dia masih kendarain mobil, sering tabrak, ada kasus hit and run juga, tabrak lari ya. Terakhir rekod ininya ada juga dia masalah senjata di tahun 2002 gitu. Jadi memang ini orang banyak kriminal rekodnya gitu ya. Nah ini untung ketangkap di ya wilayah Trump lah, dia punya resort situ di Palm Beach, tempat Trump suka main golf situ ya, di Florida. Senjata juga ini AK-47, dia pakai AK-47. Jadi ini kayaknya orang pakai drug juga ya, terus ini atau dimanfaatin juga ya, banyak hal, atau memang hater beneran ya. Di sana juga salah satu hal, hater kalau udah gila mereka punya senjata, itu juga resiko gitu ya kan. Jadi ya kita lihatlah apa ininya, tapi yang jelas ini ketangkap dari data rekodnya, memang ini orang udah banyak kriminalnya gitu, orang yang nggak pas gitu ya. Jadi pro sekali sama Ukraina, selain benci Trump juga benci Putin, mau bunuh Putin. Jadi ya, ini orang banyak halu lah, kadang ya gitu-gitulah. Walaupun di Amerika mereka yang wawasannya sempit, gampang didoktrin lewat media-media ini, akhirnya jadi hater. Karena yang tipe-tipe kita pakai obat, analytical thinking mereka nggak ada, gampang didoktrin, gampang di ini. Mungkin dia bisa tembak Trump, mungkin di debat kemarin itu mungkin dia agak kepicu saya rasa ya. Kalau bener lihat dari datanya itu kan, Kamala pernah sempat singgung waktu debat tuh soal Trump yang nggak pro Ukraine, yang bilang akan hentikan perang Ukraine, dia nggak support Ukraine. Mungkin ini orang terpacu, panas dia gitu kan. Jadi mungkin dari debat itu dia lihat dia punya kebencian kumat lagi gitu, makanya mau bunuh Trump, mau tembak Trump gitu. Nah dengan berita ini market ya tambah agak merah lagi kesempatan kan. Jadi berbagai hal lah, yang percaya full moon market akan merah juga. Ini kalau secara chart ya dia harus koreksi ya. Satu lagi ditambah berita dengan ini ya agak merah dulu. Anyway kita sabar, kita tunggu di Rabu malam Kamis nanti. Kita berharap kalau udah lihat dia punya ini, dia potong 0,25 basis point. Nah itu satu bagus ya buat saya ya. Saya lihat kalau dia 0,25, market nggak fall gitu ya. Jadi market nggak fall, dan kita harap setelah rilis itu setengah jam kemudian Mbak Jerome-nya speak, kita berharap dia dovish, kalau bisa dia kasih angin segar sedikit, dia bahas mau QE atau apa. Nah itu market akan bullish balik, itu harapan kita ya. Sabar dikit, semoga kesabaran kita nantinya di Oktober kayak gitu atau November punya hasil yang bagus, kesabaran kita. Oke, jadi singkat aja video di hari Senin ini. Begitu aja pembahasannya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.